Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahil alimil khabiris samiil basyir. Al-qaili fi kitabihil karim wa man yu'azzim sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya muliakan segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso, Kota Pensiun dan Kota Tape. Terkenalnya begitu, Pak. Para jamaah sekalian yang berhati baik, penuh semangat insyaallah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul ya? Nama yang melegenda, seorang pendiri persyarikatan, tetapi oleh Allah ditakdirkan meninggal dalam usia 55 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan, usia cukup pendek, tapi karya tidak pernah berhenti. Sampai hari ini terus bertambah, dan bertambah. Kalau dulu hanya di kota gede Jogja, sekarang sudah mendunia. Menjadi amal usaha yang mendatangkan pahala terus-menerus bagi perintis persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu di antaranya namanya dipakai di masjid yang megah ini. Ini megah masjid ini, Pak. Ukuran berapa nih masjid ini? Ini luar biasa. Oh, musola ini ya? Musola yang berfungsi sebagai masjid. Ya memang musola masjid itu sama, tempat sujud. Ya Ahmad Dahlan kemarin, ya Ahmad Dahlan juga, tapi masjid besar, gedung dakwah Muhammadiyah Banyuwangi. Di sini sekarang adiknya Banyuwangi. Ya. Dari sisi ukuran adiknya Banyuwangi. Semangatnya mungkin bisa kakaknya. Saya lihat banyak generasi muda, alhamdulillah. Karena Pak M. Natsir dulu pernah ketika ke Rusia itu menangis, Pak, di masjid di Rusia itu karena yang hadir sepuh-sepuh. Kata beliau, sebentar lagi akan terjadi lost generation, ada penghilangan generasi atau generasi yang hilang karena tidak nyambung yang sepuh dengan yang muda-muda. Tapi di sini lebih banyak yang muda, alhamdulillah, ke depan punya prospek yang bagus. Insya Allah dakwah akan terus berkembang dengan baik, insya Allah. Oh, sekretaris PDM, alhamdulillah. Lengkap PDM-nya ya. Kecuali Pak Ketua yang sibuk ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam dunia dakwah itu ada 3 hal penting yang selalu berkait. Pertama, ini saya mengutip dari pendapat Bapak Profesor Dr. Amin Rais ketika beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Dakwah waktu itu. Pertama disebut dengan komunikator. Komunikator para da'i, para mubalik. Yang kedua, message atau pesan. Pesan-pesan yang dibawa. Yang ketiga, komunikan umat yang dihadapinya. Ini saya kira yang akan saya sampaikan pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam. Tadi saya telat ya. Karena mau nyusul Pak Rosyid ini saya kebabas sampai di Alislah. Balik lagi ke selatan, mestinya tepat waktu. Tapi karena gara-gara Pak Rosyid gitu. Sebelum saya bicara 3 hal itu, teringat apa yang disampaikan oleh almarhum ini, baru saja meninggal seorang dokter yang ada di Mesir, ulama besar, Yusuf Qaradawi. Beliau menyatakan bahwa kewajiban umat Islam itu ada 5. Pertama, mengilmui Islam secara komprehensif. Ilmu Islam, dalami Islam,
sampai habis umur kita, ilmu tentang Islam tidak akan pernah habis. Terus, karena setiap kata dalam Al-Quran memantulkan 70 makna sesuai dengan bidang ilmu yang mempelajarinya. Kalau psikolog bicara tentang Quran, maka akan bertebaran mutiara tentang psikologi di situ. Kalau ekonom bicara soal Islam dari Quran, maka nilai-nilai soal pengembangan ekonomi Islam bertebaran dalam Quran. Seorang guru juga begitu, menilai tentang akhlak, budi pekerti, dan seterusnya dalam Al-Quran tidak pernah habis dikaji. Begitu juga seorang politisi akan belajar tentang Islam, nilai-nilai politik dalam Islam itu siasah bagaimana, tidak pernah habis dikajinya. Maka Al-Quran yang kita miliki itu adalah satu kebanggaan luar biasa yang itu tidak akan pernah habis ilmunya kita pelajari sampai usia kita habis. Sampai ganti generasi. Kalau zaman Rasul dulu, umat Islam itu cuma Siti Khadijah pertama, Pak. Kemudian bertambah beberapa sahabat beliau, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Nabi kemudian karena tambah jumlah pengikutnya, diteror oleh orang-orang kafir, maka hijrahlah ke Taif, ke Madinah. Selang 10 tahun, Nabi kembali ke Mekah, sudah diikuti 13.000 umat Islam bersama barisan Nabi di belakang beliau. Dakwah 10 tahun dapat 13.000 orang. Di sini dakwahnya sudah berapa lama, Pak? Ya, coba dihitung mulai kapan persyarikatan dikenalkan di tengah masyarakat. Hasilnya sudah satu masjid besar ini. Namanya Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini 20 tahun yang akan datang, Pak Tony mungkin sudah tidak ada, tapi hasil dari perjuangan para pimpinan daerah ini akan terus berkembang seiring dengan trust yang dimiliki oleh persyarikatan kita. Dunia sekarang mengakui, Pak, kepada apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini. Dan kita sama-sama tahulah, kalau baru saja diresmikan pesantren di Australia 10 hektar, di atas tanah 10 hektar, bahkan Presiden Islam Amerika itu orang dari Sulawesi Selatan, alumni pesantren Darul Arkom, pesantren Muhammadiyah, sekarang menjadi Presiden umat Islam di Amerika Serikat. Pak Samsi Ali namanya. Luar biasa, Pak. Beliau sekarang sedang menggarap pesantren di tengah kota New York, di atas tanah 13 hektar. Persis di sinilah, 13 hektar. Ini berapa hektar tanahnya? Bisa dibayangkan beli tanah di New York, Pak. 13 hektar untuk pesantren. Siapa yang akan mendapatkan aliran pahala dari gerak dakwah di situ? Ya, antara lain pendiri persyarikatan. Maka ya Ahmad Dahlan dilukiskan, tinggal kipas-kipas saja, pahala terus ngalir. Walaupun dulu ketika merintis persyarikatan tidak sepi dengan caci maki dan tidak sepi dengan teror dan hinaan. Tapi beliau sabar menghadapi semua itu, sampai sakit pun beliau lakukan dakwah demi dakwah. Istrinya mengingatkan, tidak dihiraukannya. Maksudnya suruh istirahat dululah dakwah itu, wong sakit. Dokter menyarankan, Pak Yai jenengan istirahat mawon, karena jenengan butuh istirahat supaya sakitnya segera sembuh. Enggak dihiraukan. Terakhir, Pak dokter minta tolong lagi kepada Bu Walidah. Nyai tolong, Yai diingatkan untuk tidak terus berdakwah, ini kan sakit. Disampaikanlah oleh Bu Walidah. Jawabannya Pak Dahlan itu aneh, Pak. Kalau kemarin setannya itu berupa dokter. Sekarang setannya berupa istri saya sendiri. Kira-kira begitukah PDM di sini? Kalau dilarang oleh istrinya, mah tidak usah dakwah, pilek gitu kok dakwah. Wingi setannya dokter, saya kira setannya bojoku dewe gitu. Itulah ya Ahmad Dahlan. Jadi yang pertama, ilmu Islam ini secara komprehensif, ini tugas pertama, kewajiban kita selaku muslim. Yang kedua, hayati ajaran agama ini, karena kalau ajaran agama tidak dihayati akan kering pada jiwa kita masing-masing. Kita akan terjebak dengan formalitas.
Seperti kita belajar undang-undang tanpa penghayatan. Ajaran agama kalau tidak ada penghayatan di situ, maka ajaran agama itu akan kering di hati kita masing-masing. Kenapa kita sholat menghadap ke kiblat dengan tangan sedekap? Maduranya apa sedekap? Asadekep. Asadekep itu gini. Supaya kita ingat bahwa seluruh kita yang hidup ini besok sedekap. Walaupun tapak suci, kalau Israel datang asadekep. Tidak ada polon tapak suci wah melanggerik gini. Diajari mulai dari sholat kita, Pak. Mulai dari Allahu Akbar sudah begini. Sampai Assalamualaikum. Itu mengingatkan kepada kita. Ada penghayatan dalam setiap ajaran agama kita. Kenapa kita Allahu Akbar melihat tempat sujud? Kok tidak dangak gini? Kalau dangak bahaya. Ada cecek mikir cecek. Mau cecek mak raja cecek gini. Tak khusyuk sholatnya. Tapi kita lihat ke tanah supaya kita ingat besok kita akan dari tanah kembali kepada tanah itu. Maka sholat kita akan lebih ada penghayatan. Tidak kering dalam sholat kita. Kenapa kita Assalamualaikum, Assalamualaikum? Ternyata setelah Allahu Akbar membesarkan Allah, maka jangan lupa kita punya 3 misi utama kehidupan. Assalam kita ciptakan. Kerukunan, kebersamaan. Sesama tetangga harus rukun. Sesama warga persyarikatan harus rukun. Kompak, saling mendoakan satu dengan yang lain. Rahmah, kasih sayang yang kita tebar dalam kehidupan, bukan kebencian. Kalau kita beragama tapi menebar kebencian, maka salam yang kita lakukan dalam sholat kita tanpa penghayatan. Jauh antara panggang dengan api. Setiap sholat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi praktiknya kita masih menebar kebencian, permusuhan, dan seterusnya. Di mana letak penghayatan terhadap salam kita? Wabarakatuh, keberkahan. Orang yang sholatnya hebat adalah mereka yang menebar keberkahan, memiliki keberkahan. Apa barakah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Jadi adik-adik semua ini yang sekarang masih muda-muda ini, jangan hopeless. Jangan tidak punya harapan masa depan. Ke depan, adik-adik akan menghadapi satu keadaan yang jauh lebih dahsyat. Secara ekonomi mungkin lebih menjanjikan. Sekarang Pak, anak muda itu kalau ingin mendapat uang tidak harus bekerja di sawah, tidak harus bekerja di kantor. Karena kantornya di rangselnya. Pakai HP mereka bisa bisnis, jualan. Pakai HP mereka bisa menjadi YouTuber. Pakai HP mereka bisa menjadi macam-macam di situ. Jadi masa depan itu akan lebih menjanjikan. Tapi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, akan digilas oleh zaman itu. Betul? Nah, itulah generasi muda sekarang. Maka bapak-bapak kalau punya anak di rumah kok senang main HP, jangan dimarahi. Karena dari HP itu bisa hafalkan Quran. Anak-anak sekarang kalau hafal Quran, ngajinya kan nggak pegang mushaf. Cukup isi 30 juz juga, katanya yang tua. Malah HP menolong bahasa teguh. Padahal ngaji. Kita suudon. Padahal anak itu baca Quran di situ. Kok HP tok? Padahal baca hadis Bukhari Muslim lengkap di situ. Kok ngaji tok? Ternyata yang dibaca WA. Yang WA. Itu balik. Kita mau ngaji WA tok. Sampai ada seorang bunyai, seorang istrinya Ustadz, tanya kepada Ustadz yang lain, Ustadz, ilmu apa yang dimiliki suami saya sekarang? Ilmunya semakin hebat Ustadz, semakin mendalam dan luas. Kalau malam hari itu bersinar. Ternyata dia tidur pakai kemul sarung, di dalamnya nganu HP, Pak. Dikira ilmunya bersinar, terus dolanan HP di situ. Main game. Hayati ajaran agama secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, tugas kita, kata Yusuf Qaradawi, itu adalah mendakwahkan, mengamalkan ajaran agama ini, walaupun sedikit ilmu kita nggak apa-apa lakukan. Amalkan, amalkan, dan amalkan. Allah itu cinta kepada hambanya yang punya ilmu sekaligus diamalkannya. Ilmunya bukan jumlah yang penting, tetapi pengamalannya yang jauh lebih dahsyat pentingnya. Ada orang yang biasa-biasa, Pak. Bahkan beliau itu tunanetra di Jogja.
Di Jogja itu ada seorang ibu pekerjaannya jual tempe. Jual tempe, tahulah kita jual tempe. Kalau sudah dapat 50.000 uangnya, dia pulang. Habis tidak habis dia pulang. Karena dari 50.000 itu sudah dapat keuntungan. Enggak ngoyo dia hidupnya. Yang menarik, ketika dia melayani pembelinya itu, bibirnya komat kamit. Dikira apa? Ternyata menghafalkan Al-Quran karena dia seorang hafidhoh. Nenek tua, hafal Al-Quran 30 juz, tunanetra, sempurnalah dia. Kita melek, ya, hafalan kita berapa juz? Ya. Sehingga ada anggota DPR RI datang ke Palestina. Saya kemarin ketemu dengan seorang mahasiswa dari Palestina di kedokteran Surabaya. Saya tanya, gimana anak-anak di Palestina itu? Anak di Palestina itu sekolahnya 2 kali katanya. Pagi hari sekolah di sekolah umum. Siang, dohor sampai asar, masuk lagi ke masjid, mereka hafalkan Quran. Sehingga anak-anak mulai 8 tahun, 7 tahun, sampai ke atas, sudah hafal 30 juz. Rata-rata anak di sana begitu. Walaupun ada desing peluru di atas kepalanya, mereka tidak takut kena tembak itu karena dia sudah punya bawaan sangu akhiratnya hafal Quran 30 juz. Si anggota dewan tanya, Pak, adik hafal berapa? 30 juz. Bapak hafal berapa? 3 juz. Untuk apa saja usia bapak seusia bapak ini kok hafalnya cuma 3 juz? Untuk apa saja katanya? Nah, mumpung anak-anak Palestina belum ke sini. Amalkan ajaran agama secara sungguh-sungguh. Maka kata Nabi, capek-capeklah melaksanakan ajaran agama. Karena orang yang capek dalam melaksanakan ajaran agama, di hatinya ada kemenangan, insya Allah. Ada kemenangan, menang melawan rasa malas. Menang di dalam melawan hawa nafsu. Menang. Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama, menjadi pemenang kita. Nah, baru yang keempat, kata Yusuf Qaradawi adalah dakwahkan ajaran agama ini kepada siapapun orang yang membutuhkan atau orang yang tidak membutuhkan. Dakwahkan, sebarluaskan. Kalau dulu ada hati-hati dengan lisanmu, karena lisanmu bisa menjadi harimaumu. Tapi sekarang bukan lisan, Pak, harimau itu ada di jari-jari kita, betul? Anak-anak yang muda-muda. Jari-jari kita menjadi harimau. Pagi-pagi update status. Bergeraklah, karena orang yang bergerak akan didukung oleh alam sebagai tim sukses. Diamlah, supaya Anda dikubur oleh alam semesta. Itu kan mendorong orang untuk semangat. Jari-jari menjadi harimau kita kalau kita kemudian tiba-tiba mengatakan begini, awas kamu, aku bantai hari ini. Apa ini? Jadi HP kita itu adalah surga kita kalau kita menggunakan dengan baik. Tapi sekaligus HP kita adalah neraka kita kalau kita menggunakan secara salah dan serampangan. Setuju? Yang jawab mesti yang muda-muda. Kalau yang tua biasanya sulit membedakan antara internet dan ethernet. Anak muda sekarang itu lebih canggih. Bapaknya beli HP baru. Diambil, dikunci, Pak, dengan password. Kok rusak HP ini bapak ini? Diservis, Pak. Ya apa gila nyervis? Loh, 50.000. Nah, keluar sebentar, passwordnya diganti. Bisa. Loh, kena ini, enggak, kalau mau servis. Besok diambil lagi, kunci lagi dengan pakai bahasa Jerman. Rusak mana, 50.000, Pak. Jadi bapak itu dianggap ATM. Gara-gara masang password. Itu anak sekarang. Dakwahkan ajaran agama kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak membutuhkan. Di situ letak, marilah kita menjadi penyeru kebaikan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua. Tadi saya katakan bahwa dalam bidang dakwah itu ada 3 kekuatan, ada 3 faktor. Pertama, komunikator.
Yang kedua, message, pesan. Yang ketiga, komunikan. Komunikator itu siapa? Para dai. Bagaimana dai supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik? Maka dai itu harus lebih sedikitlah di atas orang yang akan menerima seruan dakwah itu. Dalami Islam tadi, hayati Islam, laksanakan ajaran Islam. Itu bagian dari modal menjadi dai, menjadi penyeru kebaikan, harus dilengkapi dirinya dengan itu. Tapi ingat, dai juga manusia yang kadang-kadang di rumah ada persoalan. Contoh, mau ceramah, beras entek. Manusiawi. Mau ceramah, tukaran dengan sing wedok. Ada jamaknya tanya Ustaz lah ini podo mbek bojoku iki takonan iki pegawai. Ini manusiawi, Pak. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi si dai itu mau terjun ke masyarakat. Maka di Lumajang itu ada seorang kiai, ketua PDM yang sekarang sudah Allah panggil, namanya Kiai Haji Abdi Manap. Pernah dengar nama itu? Bapak-bapaknya pernah ya? Kiai Haji Abdi Manap itu seorang kiai yang sangat alim di pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang. Suatu ketika datanglah seorang supir dari Pertamina. Waktu itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yai, kula dapat tugas dari pimpinan kula. Napa? Ngeteraken niki lho. Ditunjuklah mobil baru, Pak. Loh, niki temen apa? Ini untuk jenengan, Yai, kalau dakwah supaya tidak kesulitan mencari transportasi, sudah disediakan mobil ini. Maksudnya, ini untuk Pak Yai. Oh, maksudnya diberikan ke saya? Iya. Jawabannya Pak Yai itu gini. Salam ya kepada pimpinan jenengan, saya tidak butuh mobil. Ditolak pemberian mobil itu. Kira-kira kalau mobil diberikan di sini, Pak. Mobilnya anyar, kinyis-kinyis, diberikan ke PDM Bondowoso. Kira-kira gimana jawabannya? Saya tidak butuh mobil. Butuh mobil saja ya. Iya. Bahkan kalau diberikan personal, niki Pak Tony mobil kangge dakwah. Kira-kira Pak Tony sujud syukur kira-kira. Sampai lali lek tamune mulih gak ero saking suwene sujud syukur. Itu gambaran. Jadi seorang mubaligh, seorang dai itu punya latar belakang masing-masing. Seberapa serius dia berdakwah tergantung kematangan jiwa seseorang itu. Maka seorang mubaligh itu, penyeru kebaikan itu pertama harus orangnya jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarganya, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bernama, ini ada orang India non-Muslim. Siapa tokoh India yang kurus itu? Siapa? Bukan artis yang jogetan itu bukan. Mahatma Gandhi. Suatu ketika ada seorang ibu tanya, Tuan, boleh saya minta tolong? Oh boleh. Minta tolong apa? Tolong anak saya dinasehati Tuan, karena dia suka makan permen, khawatir giginya rusak gara-gara makan permen. Mana anak ibu ini? Begini Bu, kata Pak Mahatma Gandhi, minggu depan dibawa ke sini. Akan saya nasihati. Ibunya protes. Ibunya anak tadi. Mbok sekarang Pak, jauh-jauh saya, masuk nunggu seminggu lagi. Minggu depan saja Mbak sini. Selang seminggu datanglah ibu itu dengan anak. Ini Tuan, tolong dinasihati anak saya supaya giginya tidak rusak, suka makan permen dia. Mana anaknya? Ini. Didekatilah dengan penuh kebapaan oleh Mahatma Gandhi. Ditanya, Nak, kamu suka makan permen? Iya. Lihat giginya. Loh, giginya bagus gini. Ini bisa rusak kalau kamu suka makan permen. Mulai besok berhenti ya, Nak? Iya. Udah Bu, bawa pulang. Loh, nasihatnya cuma begitu kok nunggu seminggu, Pak. Katanya si ibu. Begini Bu, minggu kemarin itu saya masih suka makan permen.
Kalau saya suka makan permen, menasihati anak ibu untuk berhenti makan permen, berarti saya tidak jujur kepada diri saya sendiri. Para mubalik, para dai, hati-hatilah di dalam memilih tema-tema, hendaknya jangan melanggar apa yang diucapkannya sendiri. Cari materi-materi yang sudah pernah dipraktekkan, supaya kita bicara itu lebih mantap daripada melanggar ucapannya sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Jujur. Jujur itu mahkota. Kalau jujur ini ibaratnya mahkota ditaruh di kepala kita, begitu jatuh mahkota kejujuran itu, menegakkannya kembali jauh lebih susah. Karena trust itu tidak bisa diperjualbelikan. Kejujuran itu tidak bisa diperjualbelikan. Kita harus menjadi orang yang bisa menasihati orang lain sekaligus menjadi penasihat buat diri sendiri. Ini jamnya cocok, Pak. Oh, cepet jam. Cocok, Pak. Berarti jam Bondowoso itu cepet ya. Kenapa? Enggak, itu saya lihat kok. Apa karena Bondowoso itu ada tape ya kok cepet ya? Ini ke kota masih jauh ya Pak ya? Oh, udah dekat ya? Oh iya. Saya tadi berangkat itu jam 3 persis. Nyampe sini pagi ternyata Pak. Berarti perjalanan sana sini itu butuh waktu juga ya? Di sini ada muadzin. Muadzin ada di masjid ini Pak? Ada. Dibayar? Enggak, gratis muadzinnya. Gara-gara muadzin gratis, kadang iren-irenan, Pak. Kok enggak ada ngomong, enggak dibayar gitu. Coba dibayar, kan lebih disiplin. Sebab menurut Nabi, para muadzin sudah dibayar di akhiratnya. Ada 8 pintu di surga itu. Satu di antara pintu itu untuk muadzin yang ikhlas mengingatkan orang sekitar masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Ini sekedar ilustrasi aja karena kebetulan ada di masjid ya. Dulu ketika Nabi akan memberlakukan syariat sholat jamaah, kesulitan pertama bagaimana memanggil umat Islam di sekitar masjid untuk datang ke masjid menunaikan sholat jamaah. Karena belum ada handphone, belum ada sound, belum ada pengeras suara. Rapatlah Nabi, bagaimana caranya ini? Ada yang usul, ya Rasul bagaimana kalau pakai genta, pakai lonceng, toang kan gitu, lonceng besar itu. Kata Nabi, jangan, itu punyanya gereja. Bagaimana kalau pakai trompet ya Rasulullah? Oh jangan, itu punyanya Yahudi. Alhamdulillah kemarin saya malam tahun baru itu di Banyuwangi, sudah nggak seberapa ada trompet Pak. Orang sudah semakin paham itu ya Yahudi. Gitu. Nggak tahu di sini banyak trompet tahun baru. Sudah berkurang ya, berkurang. Hampir merata itu, berkurang. Kemudian ada yang ngusul, bagaimana kalau pakai bendera putih dikerek ya Rasulullah? Oh iya, waktu Mas Dohor, bendera putih ditinggikan. Orang Islam melihat bendera naik, berarti masuk sholat. Dur. Asar, bendera dinaikkan tinggi-tinggi. Oh, waktu sholat asar. Maghrib, persoalan. Tidak kelihatan, Pak. Isya, subuh, tidak kelihatan. Problem lagi, ini gimana caranya? Nah, suatu ketika Umar dapat tamu, kedatangan tamu temannya. Umar, saya semalam bermimpi, yang mimpi itu sampai hari ini saya ingat itu kalimatnya. Apa? Ada bisikan kalimat Allahu Akbar. Sampai kemudian La ilaha illallah. Selesai. Kata Umar, ya kok podo ya? Saya tadi malam juga mimpi seperti itu. Bagaimana datang kepada Nabi saja? Kita konsultasi kepada Rasulullah. Oke, baik kita datang ke sana. Datanglah kepada Nabi, ternyata Nabi menyatakan, Umar, aku apa engkau yang bercerita soal mimpimu itu? Nabi sudah mendapat informasi dari Jibril terlebih dahulu. Itu bukan sembarang kalimat Umar, itu dipakai untuk menandai waktu datangnya sholat. Dipakailah, ditunjuk siapa di antara sahabat-sahabatku yang suaranya menggelegar, yang suaranya merdu, yang suaranya lantang. Jatuhlah kepada Bilal bin Rabah.
Bilal kalau adzan waktu itu naik sebuah rumah, kemudian dikumandangkan sesuai dengan arah angin itu. Ikut ke sana, yang sana banyak datang, yang sana sepi. Karena belum ada pengeras suara, Pak. Kalau sekarang sudah ada pengeras suara kok masjid masih sepi, berarti anginnya tidak jelas. Ya. Kan kadang-kadang ada orang ada adzan nggak dengar adzan. Wis adzan mau. Lah iku mang. Oh, tak kira itu adzan. Itu orang aneh namanya, Pak. Ada adzan dikira bukan adzan. Padahal malaikat Ridwan besok di akhirat itu memanggil si fulan. Masuk. Si fulana itu masuk. Masuk surga maksudnya. Masuk. Ada beberapa orang di depan pintu surga itu protes. Malaikat Ridwan, saya dari tadi di sini antri kok udah dipanggil-panggil. Itulah resiko dari apa yang kamu lakukan di dunia. Ada kumandang adzan tidak kau hiraukan. Nah, terserah. Yang penting sudah saya sampaikan di Bondowoso. Kalau jenengan kepingin dipanggil terakhir-terakhir di surga, kalau ada adzan nggak usah direken, Pak. Sudah, gampang saja. Katanya yang belakang, kok enggak enak pengajian ya gitu. Ngono gak ero pisan gitu. Karuan wis, gak ero kan enak. Tapi kalau sudah tahu ini kan resikonya harus diamalkan. Nah, beban jenengan sekarang datang pengajian ini sudah tahu kalau ada adzan harus datang supaya panggilan di surganya besok cepat. Dan ini sudah saya sampaikan di sini. Saya pulang nanti sudah bebas tanggung jawab. Baik, saya lanjutkan. Seorang komunikator yang hebat adalah komunikator yang jujur, komunikator yang bertanggung jawab. Apa maksudnya bertanggung jawab? Apa yang disampaikannya benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Saya kalau menyebut umat jangan ditafsirkan dengan partai politik loh Pak ya. Umat ini memang umat sudah. Partai politik yang sekarang itu ya memang namanya umat. Kebetulan saya ketua umat Kabupaten Lumajang. Jadi kalau saya menyebut umat itu ada kaitannya dengan partai politik di pikiran saya. Walaupun itu sudah dulu memang ada umat. Dan partai umat itu dibantu oleh para khotib-khotib itu Pak di masjid-masjid. Marilah kita benahi akhlak umat ini. Mau masuk partai politik? Bukan, memang begitu bahasanya. Rakyat itu umat. Mari kita benahi akhlak masyarakat ini supaya mereka benar-benar sesuai dengan misi kita. Kan ada dalam Al-Quran, kita sama-sama paham. Surat Al-Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Muflihun untung. Ada kata-kata hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan, keberuntungan. Kalau kita kepingin sukses hidup, hayati apa yang disampaikan oleh para muadzin tadi. Pertama, syarat orang sukses akbarkan Allah dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan sekedar kalimat tanpa bekas, kalimat tanpa makna. Kalau kita mendengar muadzin mengucapkan Allahu Akbar, besarkan Allah. Kita ini kecil, Bapak dan Ibu, adik-adik semua, kita kecil. Kita berada di bumi. Bumi ini kalau dibandingkan dengan matahari, konon kata para ahli, matahari itu seperti bola basket, sementara bumi seperti merica, ketumbar. Kecil sangat, kecil banget ini. Merica yang satu seperti, ya merica ya ketumbar itu, dihuni oleh 9 miliar manusia. Di antara 9 miliar manusia itu ada 200.000 orang di masjid ini. Ini ada 200.000 orang. Hampir ya, hampir. Saya pernah berceramah di hadapan 5.000 orang di Lamongan, Pak, di stadion begitu. Beda suasananya dengan berceramah di hadapan 200.000 seperti sekarang. Ya, beda lah. Merica, ketumbar yang kecil itu dihuni oleh 9 miliar manusia. Di antara 9 miliar manusia, 1,8 miliar pernah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Dan jumlah umat Muslim sekarang terus bertambah. 2030 yang akan datang jumlah umat Islam dunia itu ranking nomor wahid, tidak ada saingannya. Terus tambah. Kenapa? Karena pengaruh kumandang adzan tadi tembus di hati setiap jiwa mukmin dan orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran. Ketika ada pertandingan sepak bola kemarin di Qatar itu, berapa ribu orang yang masuk Islam gara-gara mendengar kumandang adzan itu. Ada seorang wartawati ikut takmir masjid di Masjidil Haram Mekah, ingin melihat bagaimana umat Islam dari lantai 3 itu. Setelah nyampe di lantai 3, kumandang adzan terdengar, dia gemetar. Ada apa ini? Suara apa ini? Iya, karena orang Amerika nggak pernah dengar adzan, Pak. Kalau kita kan bendino ya dengar adzan. Ada apa ini? Suara apa ini? Kok saya tidak paham? Ya tidak paham, memang bukan bahasa Inggris. Tapi kok ada kesan khusus di hati saya. Dijelaskan. Dia ditanya yang takmir, Tuan Putri, bayangkan ada 1.000 orang. Bagaimana cara mengumpulkan 1.000 orang supaya mereka berada dalam barisan yang sama? Itu butuh berapa menit? 10 menit katanya. 1.000 orang 10 menit. Kalau 3.000 orang 30 menit. Kalau 3 juta orang berapa jam? Coba lihat setelah ini. Umat Islam itu tertib hidupnya. Tidak butuh jam, tidak perlu 10 menit. Coba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, berdiri semua bentuk shaf, cuma hitungan detik umat Islam sudah bentuk shaf lurus dan rapat. Tertibnya nilai dan ajaran Islam kalau dipraktekkan seperti itu. Tambah heran si wartawati tadi. Umat Islam itu disiplin. Umat Islam itu tertib hidupnya. Cuma dikumandangkan dengan iqomah seperti itu, mereka langsung bentuk shaf barisan yang luar biasa, rapat, lurus, dan penuh dengan ketundukan hati. Dikumandangkan satu kalimat, Allahu Akbar, semua takbir, Allahu Akbar. Diam begini. Apa ngelamun? Sebagian ada yang ngelamun. Potongan kita ini potongan ngelamun apa khusyuk, Pak? Khusyuk, bener ya? Karena orang sholat itu ada yang model Mi'raj, ada yang model Isra. Apa Isra? Isra perjalanan Nabi malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngelencer. Apa disebut Mi'raj? Mi'raj adalah naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ketemu dengan Allah di situ. Nah, Nabi membuat rumusan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman, bukan Isra. Mi'rajnya orang beriman itu salat. Sekarang mari kita koreksi, salat kita mi'raj apa Isra? Yang banyak, kalau salat Allahu Akbar, wah iya, duitku mau ndek kono tibae. Isra, hati-hati Isra. Kan ada, Pak, orang salat nemu kontak. Iya. Oh iya, kontakku tak deledek kono mau. Isra. Allahu Akbar. Oh, mau kurang tak ringkas, aduh kremes wes. Isra. Coba kita koreksi secara total. Apakah kita banyak Isra-nya atau Mi'raj-nya? Nah, mesti kelas Isra, Pak. Ya. Ya, enggak apa-apa lah, Isra dikit ya. Kalau kita mau meningkatkan, mari cocokkan dengan Al-Mu'minun ayat 8, ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh untung orang beriman itu. Siapa? Mereka yang sholatnya khusyuk. Apa khusyuk? Ketemu dengan Allah. Apa khusyuk? Tahu bacaan isi sholat atau isi bacaan sholatnya. Apa khusyuk? Dari takbir sampai salam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin
Geliyang Pak pengajian pagi hari ini Pak. Koyo dioncek ya Pak Dewi. Saya sendiri juga begitu, kadang-kadang lupa jumlah rakaat tuh. Jenengan pernah ya? Oh, iya podo ae berarti. Iya. Berarti kita ini model Isra Pak ya. Ya Allah ya Rob. Kenapa Ali selesai wudhu kok pucat? Ditanya Ali, kenapa engkau selesai wudhu mesti pucat? Ali jawabnya begini, kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Kepada Allah. Saya khawatir sholat saya tidak diterima oleh Allah karena saya tidak khusyuk. Ali. Nggak tahu kalau Ali yang ada di sini. Abu Bakar, kalau sholat, Allahu Akbar, pundaknya ini Pak kelihatan dari belakang, gerak-gerak gini. Kata orang-orang yang di belakangnya, makmumnya, Abu Bakar kalau sholat sambil tertawa. Setelah Assalamualaikum baru ketahuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamisnya sini basah Pak. Jadi Abu Bakar dalam sholatnya seringkali menangis ketemu dengan Allah. Kita model yang mana kira-kira? Apakah model gamis atau baju kita basah karena ingat kepada Allah, pucat seperti Ali, atau jumlah rakaatnya lupa? Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Pertemuan pagi hari ini walaupun kadang-kadang saya kalau nyentil itu bukan ngeritik Pak, untuk diri saya sendiri gitu. Main karambol saja, seolah-olah saya ke jenengan, tapi sebenarnya ke saya sendiri. Itu model dakwah, model karambol. Karena orang itu kadang-kadang nggak bisa Pak diperingatkan, apalagi yang senior-senior diingatkan, nggak masuk. Model karambolan saja. Itu dalam psikologi disebut dengan metode andragogi. Andragogi itu model guyon-guyon, tapi parikeno gitu loh. Itu dakwah yang harus dipakai oleh para mubalik. Kalau setelah dilihat audiensnya, jamaahnya kok banyak sepuh-sepuh, jangan diceramahi Pak. Itu bisa tersinggung. Kapan itu? Dia nuturi. Itu model yang tidak tepat. Ya model guyon-guyon. Kita ini ya seperti tadi guyon-guyon aja lah, nggak usah serius-serius. Toh serius pada sama-sama belum sarapan ya. Ya. Jadi mendengarkan ceramah itu kadang variannya banyak di sini. Satu ada yang weteng suwe luwe ceramah cek dawane. Nah, ada yang ngrungokno ceramah koyok-koyok, jadi tembus pikirannya, Pak. Tembok itu loh tembus. Tembus ke pawon, tembus nang piring. Apalagi di sini nggak ada sarapan pagi di masjid. Oh ada, ya itu tambah elek tambahan. Eleng mangan. Maka kalau sholat itu Pak, sebelum makan dulu baru sholat. Lebih bagus mana antara sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Itu sama enggak benernya Pak itu Pak. Yang bagus itu sholat ingat Allah. Iya kan kadang-kadang suruh milih itu loh Pak. Milih kita dijebak. Enak mana? Sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Ya sholat ingat makan. Oh, salah. Ya makan ingat sholat. Ya salah padha salah. Iku jenenge hamba perut iku. Yang benar itu sholat ingat Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasya'un. Itulah antara lain Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tadi saya terlambat 1/4 ke sini. Iya. Ya. Oh, setengah. Oh, iya ya. Berarti saya masih kurang 1/4 lagi. Baik. Ya, saya lanjutkan. Pokoknya yang mendengarkan sanggup itu aja. Saya ini kalau sudah pegang mic begini nih, Pak. Pegang mic ini, mau meletakkan mic itu mongso dosa, Pak. Karena berangkat jam 3 nyampe sini mongso 1 jam ceramah, mestinya 3 jam. Karena perjalanannya jauh. Apalagi tidak bermalam. Saya bayangkan bermalam di sini tuh di hotel gitu. Oh banyak ya? Oh enggak ditawani kok. Masih banyak lagi enggak ditawani. Ya mohon budal isu aja gitu. Kalau di Banyuwangi itu Pak, ada tempat di masjid itu untuk tempat tidurnya yang jauh-jauh. Ya syukur kalau sini misalnya ini untuk disediakan untuk tamu yang jauh. Oh ada lagi? Alhamdulillah. Kalau ada saya sering diundang enggak apa-apa ke sini, Pak. Iya. Nah, kemudian yang ketiga tadi bahwa dalam
menyerukan ajaran agama itu ada komunikator yang hebat, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang cerdas. Nabi itu fatona, cerdas. Bagaimana cerdasnya Nabi? Pertama, cerdasnya Nabi adalah cerdas emosinya. Nabi tidak gampang ngamuan. Tidak tahu mau balik di sini ngamuan apa badan? Gelaku, jamaah gak pati ngereken. Sudah ngereken atau tidak ngereken urusannya. Yang penting kita sampaikan kebenaran dengan metode yang tepat, sudah Pak. Diterima atau tidak diterima urusan masing-masing. Gak usah tersinggungan. Jadi mau balik kok baper. Udah. Nabi itu Pak diludahi tenang saja. Nabi itu loh ditimpuki kotoran binatang tenang saja. Kok kita di sini sitok tersinggung? Anu gak pati wasno mau balik anu jamaah. Dia anu kok ngomong dhewe, bapak masih ngomong dhewe dhewe. Pancene duwe lesan, Pak. Iya kan? Orang ngomong itu berarti punya mulut. Nek enggak punya mulut enggak bisa ngomong. Kalau enggak bisa ngomong mati karena enggak bisa makan. Maka kalau ada ceramah kok ngomong sendiri, alhamdulillah kasih wangi. Banyak yang barengi ngomong. Jadi enggak berat ceramah itu. Cerdas emosinya Nabi. Yang kedua, Nabi itu cerdas intelektualnya. Sampai hari ini Pak, profesor, doktor sak dunia ini enggak ada yang mengalahkan kehebatan intelektualnya Nabi. Enggak ada Pak. Sak dunia. Tempo hari ada pembangunan rel kereta api dari Madinah menuju bukan Madinah ya, dari Mina menuju Mekah. Yang kerja dari tenaga dari Cina sebanyak 600 tenaga asing dari Cina kerja pembangunan rel kereta api. Selang 2 tahun kerjaan itu selesai. Ternyata Pak, 60% dari tenaga asing itu menyatakan masuk Islam. Itulah Islam. Tidak sama makso. Melalui ceramah, gak sama makso. Diam. Aku tak ceramah sih. Diam. Bapak karepe dhewe. Nabi itu enggak pernah nggetak wong. Iya. Kalau ada mubalik nggetaan wong itu enggak cocok. Karena Nabi itu enggak pernah nggetak perkara hasilnya seperti apa, itu proses jangka panjang. Ya Ahmad Dahlan enggak membayangkan, Pak. 110 tahun yang lalu, ya Ahmad Dahlan enggak membayangkan kalau Muhammadiyah sebesar sekarang ini. Coba bayangkan, ketika mendirikan sekolah, ya Ahmad Dahlan itu bayar gurunya enggak mampu. Di sini mampu Pak ya? Bayar guru-guru SMK-nya? Mampu ya? Ya Ahmad Dahlan dulu enggak mampu. Akhirnya pentongan dipukul, tung. Zaman dulu kalau ada pentongan kan ngumpul orang. Nah, di antara yang ngumpul ada pengusaha kaya. Monten apa yai? Aku kate ngedol mebelerku, jam barang iki, meja kursi tak dol kabeh, duweke tak kanggo, tak gawe mbayar guru-guru, padahal aku wis gak duwe duit blas. Zaman awal ya Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, bayar guru ndak mampu. Akhirnya dibeli, barang tetap dijeluk, barangnya gawon, mboten yotro damel bayar guru, barang kersane wonten ngriki yai. Lho artinya dikene aku. Nggih, alhamdulillah. Sekarang apa yang terjadi setelah 110 tahun, Pak? Karena sikap istiqomah dan keikhlasan, aset Muhammadiyah seluruh Indonesia ini sudah 3.500 triliun, Pak. Jadi kalau itu diambil oleh Muhammadiyah, goncang negara ini, Pak. Kolab. Karena sudah 3.500 triliun. Di mana asetnya itu? Ini antara lain. Ini loh, Masjid Ahmad Dahlan ini. Satu, pakai nama Ahmad Dahlan enggak main-main loh, Pak. Besok di akhirat ditanya, iku sing Bondowoso, iku sing gawe jenengku iku temenan lah. Ke pengajian. Enggak Yai, pernah ngundang itu penceramah dari Lumajang. Alhamdulillah. Haryo yo katanya ya Masalah. Nggih, ya wis iku undangan maneh Haryo iku. Wonge gampangan wong iku, masih gak ono tempat penginapan, tutuk wong iku gitu. Siapa yang akan meneruskan perjuangan seperti beliau? Dari nol, Pak. Dari nol. Seorang diri, nggak punya teman waktu itu. Sampai seperti sekarang begini. Saya pernah datang ke Kalimantan Timur itu ya. Turun dari bandara, di bandara, kemudian diajak oleh panitia melewat jalan-jalan
Di situ melewati hutan, tiba-tiba ada sekolah tinggi ekonomi Muhammadiyah. Alhamdulillah, di tengah alas ono kampus. Terus oleh panitia diajak lagi ke Kecamatan Sebulu di Tenggarong. Lewat sungai Pak, perahunya itu airnya tenang. Katanya, Pak Rio, ini airnya tenang di atas. Di Nisor buanter Pak Rio. Ini kalau nyemplung, hilang sampai dewe gitu. Nyebrang, di tengah hutan itu ada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Di tengah alas, Pak. Siapa yang dapat pahala? Yang mengerjakan sekaligus yang dulu merintis. Siapa yang merintis? Jamat Dahlan. Ganjaran yang ngalir, Pak. Kayak kipas-kipas tok. Alhamdulillah, tambah amal usaha. Alhamdulillah, anak rencana kati nambah bangunan mana rupanya Masjid Ahmad Dahlan Bondowoso. Kipas-kipas tok. Karena dulu merintisnya itu luar biasa. Sekarang kita ini tinggal melanjutkan, tinggal meneruskan, jangan sampai kalah dengan beliau yang seorang diri dulu, sekarang sudah punya aset 3.500 triliun, beliau tidak pernah ngambil sepeser pun, dan ciri khas warga persyarikatan itu tidak minta dilayani. Pak Syafi'i Ma'arif, Pak, ketika beliau sakit, di rumah sakit Muhammadiyah yang beliau resmikan, beliau itu antri di barisan belakang, sementara pasien-pasien yang di depan. Mau diistimewakan, Yai, monggo jenengan di depan. Enggak. Urutannya pancet aja. Jangan diubah. Itulah Muhammadiyah. Enggak minta dilayani. Pak Haidar Nasir kemarin ke Kediri, oleh panitia itu untuk kawati jelas, Pak. Dibawahi oleh-oleh, dibungkus kerdus. Ya, Pak Haidar Nasir itu kan naik kereta. Masuk sekelas ketua umum itu kan presiden, Pak. Digawani kerdus. Masuk no presiden digawani kerdus. Tapi karena semangatnya ingin memberi kiainya, dibawalah oleh Kiai Haidar Nasir, kerdusnya dibawa di sebelahnya, kemudian difoto sama wartawan. Ketua Umum PP Muhammadiyah membawa kerdus. Enggak gengsi, karena orang Muhammadiyah tidak minta dilayani. Tapi yang penting bagaimana Allah meridhoi, dilakukanlah semuanya yang terbaik. Di Bondowoso ini minta dilayani apa ngelayani, Pak? Terus pundi? PDM-nya minta dilayani apa ngelayani? Melayani jelas. Ciri khas kita melayani, Pak, melayani. Maka tidak ada tempat jauh, yang ada adalah kesempatan yang belum sampai pada kita. Saya tanggal 27-28 bulan ini akan datang ke sebuah tempat yang itu terhalang oleh erupsi Gunung Semeru. Kalau lewat situ harus pagi, kalau siang sedikit air datang, nggak bisa lewat, bisa dibawa kendaraan oleh air. Saya insya Allah tanggal 27 bermalam di kecamatan namanya Tempur Sari, tempat yang pernah kena gempa, tempat yang sangat jauh. Untuk apa? Kepentingan dakwah persyarikatan di situ, mengenalkan, memberi pencerahan kepada masyarakat, tempatnya sangat jauh. Dan itu tidak ada keberatan hati sedikit pun. Yang didatangi senang, yang datang juga senang. Itulah keterkaitan hati antara kita sebagai orang yang diamanai dengan mereka yang sebagai orang di paling ujung di tempat itu. Tadi saya dikenalkan Pak Aryo ini dulu ketua PDM. Iya, ketika mulai setahun yang kemarin, saya ditunjuk oleh DPW untuk menangani Partai Umat. Saya sekarang sebagai penasehat PDM, sementara saya posisi sekarang sebagai ketua DPD Partai Umat di Kabupaten Lumajang. Kemarin sudah rapat bacalek. Bacalek itu bakal calon legislatif. Untuk apa? Kami berikan pemahaman kepada teman-teman PDM, dakwah kita masih timpang. Pendidikan oke. Ekonomi oke. Pendidikan kan kami murid ada 7.000 lah Pak di sana kurang lebih. Semua. Ekonomi ada yang namanya pertokoan ada 2. Kemudian ada SPBU tadi disebut. Kesehatan baru setahun 2 tahun inilah kami resmikan Rumah Sakit Muhammadiyah di Lumajang. Tidak punya modal sepeser pun Pak mendirikan rumah sakit. Dari mana uang? Saya lari dengan teman-teman tanda tangan pinjam uang 11 miliar. Kemudian uang itu dipakai untuk bangun. Dan setahun pertama gaji karyawan hanya 40%. Pasien belum datang. Kedua 60%. Ketiga COVID datang. COVID datang itu Pak.
luar biasa. Karyawan banyak yang sakit, tapi di balik itu ada hikmah. Ternyata oleh pemerintah ada hitungan-hitungan sehingga mampu membayar hutang yang pernah kami lakukan itu gara-gara dana COVID itu. Bisa membayar hutang, Pak. Maka di balik musibah ada hikmah. Kami senang karena bisa bayar hutang itu. Nah, sekarang sudah 100% gaji dari karyawan rumah sakit itu yang jumlahnya 125 orang. Maka jangan takut kita melangkah dengan langkah yang sedikit besar, sehingga nanti ke depan pasti ada jalan. Kalau kita biasa berpikir besar, semuanya akan menjadi tim sukses kita untuk menuju sukses. Tapi kalau kita berpikir kecil, maka yang kecil kalau tidak dapat apa-apa. Di Tulungagung itu ada seorang tamir, saudara-saudara, para hadirin sekalian, alhamdulillah kehadiran jenengan. Hari ini akan diletakkan batu pertama rehab masjid. Biaya semuanya 6 miliar kebutuhannya. Alhamdulillah kas masjid sekarang ada 18 juta. Niki nekat nopo ya? Nekat nopo optimis, Pak? Ya napa boleh nurut jenengan? Biayanya 6 miliar, kas masjid 18 juta. Nekat nopo optimis? Sebagai orang mukmin optimis, Pak, bukan nekat. Optimis. Ada Allah di balik kita semua. Selesai sambutan ada seorang yang klitik mendekat. Saya kok tertarik sambutan jenengan itu. Pinten wau? Butuhe 6 miliar. Kasih pinten? 18 juta. Nggih. Misalnya kalau bantu niku angsal apa mboten? Oh, nggak angsal. Langsung seneng panitianya. Angsal masuk bantu mboten angsal. Pinten wau? 6 miliar. Kasih pinten 18 juta. Nggih pun kesane lancar, kesane cepet kula bantu nggih. Nggih. Bantu pinten? Bantu pinten katanya. Nggih, kula bantu sedasa mawon. Sedasa napa niku? Sedasa miliar. Langsung sujud syukur Pak suwe syukur. Butuh 6 miliar dibantu 10 miliar oleh pengusaha Gronong. Tahu Gronong, Pak? Gronong itu yang di dalamnya ada kacang, tepung yang di dalamnya ada kacang itu ya. Ya bunter-bunter di plastiki. Itu pengusaha itu membantu 10 miliar. Butuhnya 6 miliar, dibantu 10 miliar. Susu 4 miliar. Itulah orang kalau berpikir besar, semua akan menjadi tim sukses, mendorong semuanya menuju cita-cita itu. Dan potongan itu ada di Bondowoso. Insya Allah. Oke, saya sudah lebih 5 menit. Saya ini sensitif, Pak. Kalau ada orang balik-balik gini tuh, paham saya gitu. Adik ini balik-balik ucap. Oh iya, berarti selebih aku gitu. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Suharyo. Bapak Ibu jamaah, pada jalan masjid Madalan ini ada beberapa mubalik ya. Di Jawa Timur itu yang antri bukan diundang, Pak, minta diundang. Ada 3 ya. Yang kemarin itu Pak Sultan Amin, tapi diambil Jember dulu, Pak, diambil Pak Joko itu teman-teman itu. Pak Sultan Amin. Yang kedua Pak Nurul Humaidi ya. Kemudian Pak Nurbandi Yusuf ya, itu mau, ayo Pak Tony, kapan aku bisa ngisi di Ahmad Dahlan? Insya Allah, karena setiap kegiatan Pak kita share di banyak media sehingga banyak sekali yang pingin ngisi di sini. Mudah-mudahan 1 atau 2 bulan lagi mungkin Pak Sultan yang sampai sekarang, Mas, jaga-jagakan maneng Mas, yang kemarin setelah muslim ini, oh iya monggo Pak, nanti kita siapkan nanti. Pas saya kalau ke Jember, kalau ada acara Jember ke Parahita, beliau mau ngisi di sini. Mudah-mudahan terlaksana. Demikian, Pak Haryo, kita punya aset ini 1 halaman depan tuh ada 1 separuh dan sebelahnya Tuhan. Nah, itu pembelian semua, Pak Haryo. Mudah-mudahan doakan aja Pak Haryo ya. Kita bisa mengembangkan Masjid Ahmad Dahlan ini untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang kita sampaikan. Setelah itu, selanjutnya kita siapkan sarapan bareng yang memang sudah disediakan oleh ibu-ibu santri, ibu-ibu santri Ahmad Dahlan, ada ibu-ibu Ahmad Dahlan yang sudah menyiapkan sejak kemarin, monggo dinikmati. Namanya soto Ahmad Dahlan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau bulan lagi akan ada zaman tamu, kita buat nyanyi Pak
Pak Zul ya, apa bakso Ahmad Dahlan gitu. Sedangkan apa nanti kita promosikan. Mudah-mudahan dakwah ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.